Saya di sini akan menjelaskan tentang materi user-centric design yang disusun oleh Dwi Rizky Gusti Andini. Itu user-centric design. User-centric design adalah proses desain berulang di mana desainer fokus pada pengguna dan kebutuhan mereka di setiap fase proses desain. Di USD, tim desain melibatkan pengguna di seluruh proses desain melalui berbagai penelitian dan teknik desain untuk menciptakan produk yang sangat bermanfaat dan dapat diakses oleh mereka. Dalam desain yang berpusat pada pengguna, desainer menggunakan campuran metode dan alat investigasi, MIS, survei, dan wawancara, dan yang generatif, MIS, dan brainstorming untuk mengembangkan pemahaman tentang kebutuhan pengguna. Secara umum, setiap iterasi dari pendekatan USD melibatkan 4 fase yang berbeda. Pertama, sebagai desainer yang bekerja dalam tim, kami mencoba memahami konteks di mana pengguna dapat menggunakan sistem. Kemudian, kami mengidentifikasi dan menentukan persyaratan pengguna. Fase desain mengikuti di mana tim desain mengembangkan solusi. Tim kemudian melanjutkan ke tahap evaluasi. Di sini, Anda menilai hasil evaluasi terhadap konteks dan persyaratan pengguna. Untuk memeriksa seberapa baik kinerja suatu desain, lebih khusus lagi, Anda melihat seberapa dekat dengan tingkat yang cocok dengan konteks spesifik pengguna dan memenuhi semua kebutuhan mereka yang relevan. Dari sini, tim Anda membuat iterasi lebih lanjut dari 4 fase ini dan Anda melanjutkan sampai hasil evaluasi memuaskan. USD mempertimbangkan seluruh pengalaman pengguna. Dalam USD, Anda mendasarkan proyek Anda pada pemahaman eksplisit tentang pengguna, tugas, dan lingkungan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menangkap dan mengatasi seluruh pengalaman pengguna. Karenanya, tim desain Anda harus menyertakan para profesional dari berbagai disiplin ilmu seperti MIS, ahli etnografi, psikolog, insinyur, perangkat lunak, dan perangkat keras, serta pakar domain, pemangku kepentingan, dan pengguna itu sendiri. Para ahli dapat melakukan evaluasi desain yang dihasilkan menggunakan pedoman dari kriteria desain. Namun, Anda harus mengingat 2 poin penting dalam pikiran. Pertama, untuk menjangkau seluruh pengalaman pengguna, Anda harus melibatkan pengguna untuk evaluasi. Kedua, Anda harus memastikan pemantauan pengguna jangka panjang. Investasi dalam USD terbayar. Ketika tim desain Anda membawa pengguna ke setiap tahap proses desain, Anda menginvestasikan usaha Anda dan sumber daya lain ke dalam cara yang kuat untuk mencari tahu apa yang bekerja dengan baik, apa yang tidak, dan mengapa. Pengguna Anda harus sistem peringatan dini yang dapat Anda gunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan desain Anda. Mereka dapat memaparkan banyak aspek positif dan negatif. Tim Anda mungkin telah mengabaikan bidang-bidang vital seperti kegunaan dan aksesibilitas. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami seberapa kuat manfaat dari pendekatan desain yang berpusat pada pengguna. Berpusat pada manusia adalah biaya tambahan untuk proyek apapun. Jadi bisnis dengan tepat bertanya, apakah mengambil begitu banyak waktu untuk berbicara dengan orang, menghasilkan desain prototip dan sebagainya bermanfaat? Jawabannya mendasar ya. David Benyon, profesor dengan lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang HCI. David Benyon membedakan 4 cara di mana UCD terbayar. Dengan keterlibatan pengguna yang berat, produk lebih cenderung memenuhi harapan dan persyaratan pengguna. Ini mengarah pada peningkatan penjualan dan biaya yang lebih rendah yang ditimbulkan oleh layanan pelanggan. 1. Perancang sistem menyesuaikan produk untuk orang-orang dalam konteks tertentu dan dengan tugas-tugas tertentu, sehingga mengurangi kemungkinan situasi dengan risiko tinggi kesalahan manusia yang timbul. USD mengarah ke produk yang lebih aman. 2. Menempatkan desainer dalam kontak dengan
pengguna berarti rasa empati yang lebih aman muncul. Ini penting dalam menciptakan desain etis yang menghargai privasi dan kualitas hidup. Dengan berfokus pada semua pengguna suatu produk, desainer dapat mengenali keragaman budaya dan nilai-nilai kemanusiaan melalui USD, sebuah langkah ke arah yang benar menuju penciptaan bisnis yang berkelanjutan. Proses user-centered design. Yang pertama ada understand context of use, yaitu perancang sistem harus mengerti konteks kegunaan dari penggunaan sistem seperti siapa yang akan menggunakan aplikasi tersebut, dampak dan keuntungan user-centered design. Setiap desain yang dibuat pasti akan memiliki bias karena akan dipengaruhi dengan sifat-sifat manusia seperti keresahan, harapan, dan kebutuhan. Tetapi dengan menggunakan USD, perancang dapat melihat dari sudut pengguna yang lebih spesifik, hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna dan untuk membuat suatu rancangan yang baik. Perancang tidak menggunakan hal-hal yang bersifat abstrak, harus mengetahui hal-hal konkret yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan dapat diterapkan dan layak.